Renungan harian 28 Februari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Seorang Penderita yang Lemah dan Tua. Nats yang diambil Mazmur pasal 73 ayat 14 sampai 18. Masa-masa awal koloni Massachusetts adalah masa yang paling sulit bagi para pendahulu kita yang memegang prinsip baptis. William Whittier adalah salah satunya, dan ia didakwa di hadapan pengadilan Salem pada tanggal 28 Februari 1644 hari ini. Catatan mengenai kasus itu sangat memberikan penjelasan. Kita diberitahu bahwa karena mempunyai pemikiran bahwa baptisan bayi itu berdosa, Whittier dijatuhi hukuman untuk mengakui kesalahannya dan diperintahkan supaya ada di sidang berikutnya di Salem. William Whittier adalah seorang pria yang penuh keyakinan, dan catatan pengadilan berikutnya bertuliskan, di pengadilan Salem yang diadakan pada tanggal 18 Desember 1645, William Whittier dari Lynn berdiri di hadapan para juri karena mengatakan bahwa mereka yang mendukung baptisan bayi beribadah kepada iblis. Whittier dihukum untuk menjawab di sesi sidang yang berikutnya. Sekali lagi, catatan sidang pada tanggal 24 Juni 1651 mendapatkan dia tertuduh atas tidak mengikuti ordinasi publik selama 9 bulan bahkan lebih, dan karena dibaptis ulang. Akhirnya William Whittier bergabung dengan gereja baptis di Newport, Rhode Island yang digembalakan oleh Dr. John Clarke. Namun Whittier sudah tua dan telah menjadi buta, dan oleh karena mustahil bagi dia untuk sering berpergian dari Lynn, Massachusetts ke Newport Island untuk bersekutu dengan keluarga seimannya. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Juli 1651, Gembala Clarke, Obadiah Holmes, dan John Cranadal sebagai perwakilan dari gereja baptis di Newport atas permintaan William Whittier dari Lynn tiba di sana. Orang-orang itu telah berjalan selama 2 hari menempuh 130 km perjalanan dan tiba di rumah Whittier pada Sabtu malam. Pihak berwenang Boston menyadari bahwa orang-orang baptis telah masuk ke dalam wilayah Massachusetts, dan wakil-wakil kepala polisi setempat dikirim untuk memata-matai trio itu. Lelah karena perjalanan mereka, Clarke, Holmes, dan Crandall memutuskan untuk menginap di rumah Whittier dan kemudian menguatkan dia dengan mengadakan sebuah kebaktian pribadi pada hari Minggu. Tetapi mengadakan kebaktian tanpa persetujuan dari gereja kongregasional Massachusetts Bay Colony adalah sebuah kejahatan besar, sehingga 3 orang itu ditahan dan dibawa ke sebuah rumah penginapan. Kemudian untuk membersihkan jiwa mereka dari kejahatan, yakni beribadah tanpa mengadakan izin. Kemudian untuk membersihkan jiwa mereka dari kejahatan, yakni beribadah tanpa mendapatkan izin, mereka dipaksa untuk menghadiri sebuah kebaktian sore di gereja wilayah itu. Akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara Boston, dan sebuah kegagalan keadilan terjadi. Tetapi peristiwa itu akan dibicarakan dalam renungan di hari yang lain. Mari kembali ke William Whittier. Sudah pasti ia memiliki semangat yang gigih, tetapi sudah kenyataan bahwa ia telah tua dan lemah. Kalau tidak, ia tentu akan dibawa ke dalam penjara juga dan diadili atas keterlibatannya dalam kejahatan mengadakan kebaktian tanpa izin, karena ia telah mengundang orang-orang itu dan telah menjamu mereka di rumahnya. Saya takut kita menyepelekan kebebasan berjemaat kita di Amerika hari ini. Pada faktanya, bagi banyak orang, kebebasan beribadah berarti bebas dari ibadah. Marilah kita hargai setiap kesempatan untuk berkumpul, untuk berjemaat tanpa rasa takut, dan dengan demikian memutuskan agar Amerika tetap bebas. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, orang yang berdiri di atas kebenaran jika dikatakan salah, dia pasti tidak tersinggung. Paling-paling dia akan memandang orang yang menyatakannya salah sebagai orang belum mengerti kebenaran. Tetapi orang yang memegang doktrin yang salah, apalagi yang sesat, seringkali tersinggung berat ketika dinyatakan salah atau sesat karena hati nuraninya tahu bahwa dia memang sedang sesat. Selain itu juga karena ada oknum di balik mereka yang sangat tersinggung, dan dia sangat khawatir kesalahan yang disusupkannya ke dalam gereja terekspos dan kemudian ditinggalkan. Poin kedua, kini di Amerika Serikat gereja baptis adalah mayoritas, yang awalnya adalah minoritas yang dianiaya. Indahnya setelah menjadi mayoritas baptis tidak berpikir sedikit pun untuk menganiaya pihak lain karena pertama, sangat yakin sedang berdiri di atas kebenaran,
dan juga sangat yakin tidak ada kesalahan apalagi kesesatan untuk dicungkil. Dan kedua, sangat yakin pemberitaan kebenaran tidak boleh dengan kekerasan dan kekuasaan pemerintah. Kaum Baptis tidak setuju orang menjadi Kristen karena perkara materi, jasmani, dan duniawi. Setiap orang yang mau menjadi Kristen harus melalui jalur bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Poin ketiga, William Witter, orang tua yang sangat mengesankan. Ia tidak bergabung ke dalam gereja yang dinilainya sesat. Ia menilai tindakan pembaptisan atau pemercikan bayi adalah ide dari iblis. Tindakan itu memberikan seseorang status Kristen dan anggota jemaat tanpa pertobatan dan iman. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika seseorang menjadi anggota sebuah jemaat atau gereja, maka segala hal yang dilakukan gereja tersebut akan Tuhan hitungkan kepadanya, baik itu yang positif maupun yang negatif. Berhati-hatilah memilih gereja dan menjadi anggotanya, karena Anda akan dituntut oleh Tuhan atas semua yang diajarkan dan dijalankan oleh gereja Anda. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.